Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, pernahkah kalian membuat pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks? Nah, mari kita pelajari tentang membuat pertanyaan dari teks. Informasi pada teks dapat kalian ketahui dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Kita ingat dulu tentang kata tanya. Jadi ada beberapa kata tanya, diantaranya adalah ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Untuk kata tanya apa, itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau peristiwa. Sedangkan kata tanya siapa, itu digunakan untuk menanyakan seseorang. Kemudian untuk kata tanya mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian untuk kata tanya kapan, itu untuk menanyakan waktu. Sedangkan kata tanya di mana, itu digunakan untuk menanyakan tempat. Dan kata tanya bagaimana, digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Nah, sekarang kita baca bersama teks di bawah ini. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Nah, dari bacaan tersebut, kita bisa membuat kalimat tanya. Nah, misalkan seperti ini. Mengapa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat suatu benda? Maaf, saya ulangi. Mengapa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda? Nah, kenapa? Jadi karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, jadi kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Dan jawabannya juga sudah ada dalam bacaan tadi. Nah, pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Nah, mungkin sudah pernah ya, jadi kalian mungkin pernah membuat teh panas ataupun es jeruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengukur panas dengan sentuhan telapak tangan. Indera peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Jadi ketika kita memegang teh panas ataupun memegang es, nah kita akan merasakan bahwa itu panas ataupun dingin. Nah, jadi indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Besaran yang dapat menentukan panas disebut dengan suhu atau temperatur.
Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu dikenal dengan termometer. Sudah ada yang tahu bagaimana bentuknya termometer? Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei menggunakan udara dan air. Kemudian pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Nah, kemudian pada tahun 1792, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Ini adalah sejarahnya termometer. Nah, jadi untuk pada saat ini, jenis-jenis termometer dibedakan menjadi 3. Sudah ada yang tahu ya, jadi yang pertama ini adalah termometer air raksa. Jadi menggunakan air raksa yang digunakan. Kemudian yang kedua ada termometer digital. Jadi untuk termometer digital, biasanya di sini kotak kecil ini sudah ada tulisannya. Ketika kita gunakan, nah di situ akan muncul berapa panas dari suhu yang kita ukur tadi. Kemudian ada juga termometer inframerah yang mungkin sekarang sering kita lihat, sering digunakan. Nah ini seperti ini. Atau sering juga disebut dengan termometer tembak. Nah, jadi ini adalah termometer inframerah. Jadi ada 3 jenis termometer. Ada termometer air raksa, termometer digital, dan termometer inframerah. Nah, dulu kita pernah belajar tentang tangga nada. Apakah kalian masih ingat tentang tangga nada? Nah, insya Allah masih ingat ya. Nah, tangga nada itu dibedakan menjadi 2. Ada tangga nada diatonis dan ada tangga nada pentatonis. Untuk tangga nada diatonis itu cirinya adalah terdiri atas 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian tangga nada diatonis itu dibagi menjadi 2, ada diatonis mayor dan diatonis minor. Sedangkan tangga nada pentatonis itu terdiri atas 5 nada. Nah, untuk tangga nada pentatonis itu dibagi menjadi 2, ada pelok dan ada slendro. Nah, untuk yang pelok itu urutan nadanya adalah do, mi, fa, sol, si. Kemudian untuk yang slendro urutan nadanya adalah do, re, mi, sol, la. Nah, di sini ada contoh lagu dengan nada pelok, itu coba-coba suweng. Kemudian kalau contoh lagu dengan tangga nada slendro ada lagu itu gundul-gundul pacul. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup kan? Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap semangat dan terus belajar. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.